Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Mari. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di konten video kali ini. Kali ini kita akan bahas topik akun-akun broker yang biasa kita pakai dalam trading forex. Sebelumnya, kita mesti ngerti dulu nih bedanya pasar forex dengan pasar saham. Pasar forex itu sifatnya decentralized. Maksudnya adalah tidak ada satu tempat pasar atau bursa di mana semua transaksi terjadi. Berbeda dengan pasar saham yang sifatnya centralized, yang artinya semua transaksi terjadi dan dicatat di satu tempat pasar bursa. Contohnya, untuk pasar saham Indonesia, semua transaksi untuk saham emiten yang dilisted di Bursa Efek Jakarta akan dicatat di Bursa Efek Jakarta. Untuk pasar saham Amerika akan dicatat di NYSE atau Nasdaq. Untuk pasar saham Jepang di Nikkei, dan seterusnya. Kalau pasar forex itu terjadi secara elektronik melalui network OTC, over the counter, tanpa melalui satu bursa atau satu tempat pasar. Teman-teman pasti ngerti istilah OTC ya. Sama seperti obat-obatan, obat-obat OTC itu bisa dibeli tanpa resep dokter di mana saja, tidak hanya di apotek. Jadi kuncinya bukan hanya di satu tempat saja. Bisa dibeli di toko obat-obatan, supermarket, warung, dan sebagainya. Nah, sama dengan obat-obatan OTC itu, forex tuh diperdagangkan di mana saja. Ada banyak bank-bank, institusi investasi yang menjual belikan mata uang seperti US dollar, Japanese yen, euro, British pound, dan sebagainya. Akan tetapi, ketika jumlah yang diperdagangkan kecil nominalnya, trader-trader kecil kayak kita ini biasanya tidak dapat akses langsung ke interbank network atau yang sering disebut sebagai LP, liquidity provider. Nah, broker itu adalah pialang atau perantara transaksi antara trader dengan liquidity provider. Ketika kita eksekusi entry trade melalui platform MetaTrader dengan koneksi server yang dimiliki oleh suatu forex broker, mereka bisa meneruskan order kita ke LP. Jadi pada dasarnya, fungsi forex broker itu mengumpulkan order-order dari customer-customer dijadikan satu, lalu diteruskan ke LP untuk buy atau sell. Biasanya forex broker menyediakan trading platform seperti yang populer itu MT4 atau 5. Nah, sebelum kita memilih akun broker mana yang cocok untuk buat trading forex, kita mau bahas sedikit nih tentang bagaimana sih bisnis modal forex broker. Jadi, forex broker itu mendapatkan profit dari perbedaan bid-ask spread dan melalui komisi. Spread itu teman-teman ngerti ya. Kalau misal lihat di Money Changer itu perbedaan antara harga jual dengan harga beli. Nah, dari perbedaan itu, forex broker cuan. Berikutnya komisi. Beberapa broker charge komisi untuk setiap transaksi karena spreadnya tipis. Jadi sebenarnya sama aja sih. Kalau teman-teman suka lihat zero commission broker, itu biasanya komisinya ya udah termasuk di spread. Nah, faktor apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika memilih broker? Pertama, regulasinya jelas ya, teman-teman. Nah, ini area rada abu-abu juga, teman-teman. Soalnya, regulasi itu berubah dinamiknya setiap saat tergantung negara yang mengeluarkan regulasinya juga. Jadi, balik lagi ke sistem hukum negaranya dan seberapa kuat penegakan hukumnya ya, teman-teman. Contohnya, regulasi Singapura mungkin lebih bonafit ya daripada Malaysia seumpamanya. Regulasi Australia mungkin lebih jelas daripada negara-negara Panama, Belize, Seychelles, dan sebagainya. Dan biasanya
Regulasi ini sifatnya hanya peringatan, bukan perlindungan ya teman-teman. Kalau brokernya bangkrut, mau regulasi dari negara apapun, juga duit customer itu biasanya hilang. Jadi safety itu paling penting ya teman-teman. Jangan diiming-imingi broker oleh spreadnya tipis, komisinya 0, tapi duitnya nggak aman. Itu juga bahaya. Nah berikutnya, reputasi sang broker dalam menangani kasus kita. Contohnya, kalau platform servernya down ketika news, kalau ada error dalam transaksi, kalau ada keterlambatan dalam deposit atau withdrawal, dan lain sebagainya. Reputasi ini teman-teman bisa cari sendiri ya di Google Review pengguna Forex broker sebelumnya. Teman-teman bisa cari review-reviewnya di Google pakai trustpilot.com. Jadi teman-teman ngerti ya, apa-apa aja yang perlu teman-teman awasin sebelum memutuskan untuk pakai broker apa. Kalau forex pemula itu merekomendasikan broker forex lokal dan juga internasional. Untuk lokal kita merekomendasikan MRG yang merupakan broker afiliasi dari Traders Family. Mereka di Indonesia reputasinya lumayan bagus ya teman-teman, dan kantor cabangnya ada dan jelas. Ketika ada transaksi yang salah, kita bisa datengin aja kantornya. Untuk broker internasional, kita merekomendasikan IC Markets. Nah, untuk membuka akun broker yang kita rekomendasikan, teman-teman bisa klik di link di deskripsi di bawah ya teman-teman. Tetapi sekali lagi kita mau disclaimer ya teman-teman, kita tidak bertanggung jawab atas kehilangan dana modal teman-teman kalau suatu saat perusahaan tersebut bangkrut. Karena perusahaan besar saja, semacam FTX atau Lehman Brothers, aja bisa bangkrut. Jadi hati-hati dalam melakukan due diligence ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ketika teman-teman sudah registrasi broker, pasti nanya nih, mau buka akun model apa, platformnya apa. Kalau untuk MRG, Forex pemula menganjurkan buka silver account. Kalau untuk IC Markets, kita anjurkan buka raw spread account. Jadi utamakan spread ya teman-teman, bukan komisinya. Itu kalau dari forex pemula ya. Karena dengan alasan semakin tipis spread, semakin mudah untuk masuk dan keluar trade. Walaupun ujung-ujungnya sama, maksudnya cost daripada trade-nya sama, tapi dalam hal eksekusi itu amat sangat membantu. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bahas di video eksekusi ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah melihat apa sih kelebihan broker-broker MRG dan IC Markets yang katanya ECN. Apa itu ECN? Nah, sebelum kita bahas ECN, kita mesti ngerti dulu nih bisnis model broker. Ada yang namanya e-book broker dan b-book broker. Jadi e-book itu nama lainnya NDD, non-dealing desk. B-book itu namanya dealing desk atau DD. Adanya b-book broker itu disebabkan dengan fakta bahwa hampir 80% customer forex broker itu lose money. Jadi daripada disia-siakan statistiknya, broker lawan aja customer. Ketika customer buy, broker sell. Dan ketika customer sell, broker buy. Dealing desk atau yang dikenal sebagai market maker ini dalam jangka panjang akan lebih cuan daripada semua total klien-klien forex broker tersebut. Kalau di e-book broker, order itu langsung diteruskan ke interbank network atau liquidity provider. Tapi ada dua model ya teman-teman. Satu STP, straight through processing, dan yang kedua ECN, Electronic Communication Network. Nah, apa bedanya? Jadi STP itu intinya spread itu dijaga stabil dalam range yang tetap. Umpamanya XAU USD itu hanya diperbolehkan bergerak punya spreadnya 1,3 pips. US dollar Japanese yen 0,5 pip begitu. Jadi
untuk STP itu semacam ada trafo di tengah-tengah biar voltasenya stabil. Nah, ini lebih menguntungkan forex broker ketika volatilitas bergerak naik turun ya teman-teman. Tapi juga menguntungkan trader-trader yang butuh kestabilan harga, terutama para scalper teman-teman yang butuh masuk keluar dengan cepat. Berikutnya ECN, itu spreadnya floating bebas tergantung volatilitas pasar. Jadi bisa tiba-tiba XAU USD itu spreadnya berubah jadi 3,5 pips. USD JPY bisa berubah jadi 1,1 pips ketika ada NFP misalnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang akun-akun broker yang teman-teman bisa pilih ya. Setelah registrasi dan buka akun, nanti teman-teman bisa pilih platform apa yang di-download. Kalau saya anjurkan sih pakai MetaTrader 5 ya, yang paling terakhir versinya. Kalau MRG tidak ada sedia MT5, jadi terpaksa pakai MT4 ya. Untuk cara menggunakan MT4 atau 5 ini buat trading forex, teman-teman bisa simak video konten berikutnya di channel Forex Pemula. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten video MetaTrader-nya. Segitu dulu untuk sesi kali ini ya teman-teman. Lanjut lagi di konten berikutnya. Forex Pemula sign out. Bye-bye.